Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menampilkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang ada di sebelah saya adalah Nana Khairina. Apa kabar Nana? Baik. Kamu punya pengalaman mistis nggak selama ini? Kalau pengalaman mistis ada banyak sebenarnya. Satu aja yang paling berkesan, gimana ceritanya? Yang paling berkesan sih sebenarnya dari pihak keluarga itu. Jadi kakek aku itu kebetulan orang pintar. Dia bisa ngobatin orang, dia di kampung itu dia orang pintar. Nah itu sebenarnya itu di antara cucu-cucunya itu sebenarnya nurunnya ke aku. Oke. Udah diliatin itu aku yang kan pasti Terusin. ada keturunannya gitu kan yang Iya, bisa warisan, nerusin ya. dia gitu. Cuman ya karena kakekku pikir aku waktu itu seorang wanita gitu kan, jadi sama dia ditutup. Jadi Itu nggak apa-apa tuh? Tutup gitu. nggak apa-apa. Nggak ada konsekuensinya apa? Tapi tetap masih ada sedikit-sedikit bisa sih, cuman ya nggak terlalu, maksudnya gimana ya, jadi kayak ditutup tapi aku masih bisa ngerasain dikit-dikit. Ngerasain apa misalnya? Ngerasain kayak misalnya apa sih, dari kayak di sekitar kita ada apa ini segala macam. Ada makhluk astral, makhluk Iya. gaib, gitu kamu bisa ngerasain? Bisa, tapi untuk melihat aku nggak bisa. Kalau kakekku bisa ngeliat. Kalau di sini malam ini kamu ngerasa sesuatu? Ada sih, tapi nggak ganggu. Oke, mudah-mudahan benar-benar nggak mengganggu dan kamu akan Sejauh ini baik-baik sih nggak aja ganggu. ya. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini adalah seorang perempuan yang mengaku memiliki kekuatan supranatural. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Dini. Selamat malam, Mbak Dini. Selamat malam. Apa yang mau Mbak Dini ceritakan pada kami? Ya, saya menceritakan tentang masalah pribadi saya, tentang keluarga saya, dan mungkin ini ada berkaitan dengan goib juga. Gimana ceritanya? Ya gini, masalahnya saya kan paranormal juga. Apa paranormal? Iya, waktu saya kan suka menyelesaikan masalah orang gitu ya. Dari yang sakit, dari yang masa percintaan, masa pekerjaan. Tapi kenapa gitu loh? Untuk saya sendiri sulit banget gitu. Nah itu yang mesti saya pertanyakan. Sulit banget. Tidak bisa menyelesaikan masalah saya sendiri gitu dalam hal rumah tangga saya gitu. Cuman itu. Jadi apakah emang ada kaitannya dengan pendamping saya? Apa memang kan takdir saya seperti ini? Pendampingnya seperti apa, Mbak? Saya Dini pernah ketemu atau melihat gitu? ya itu cuma dalam mimpi gitu. Oh, boleh lebih keras Boleh. suaranya? Itu dalam mimpi saya. Iya. Cuman gambarannya seperti ini dan mungkin karena memang saya seorang paranormal dan saya juga banyak ya temannya paranormal juga, dia juga mendetek saya, oh ini pendampingmu ini. Saya juga cuma yakin, cuman seperti apa gitu loh. Tapi Mbak Dini nggak bisa nyelesain masalahnya sendiri. Iya. Kalau kakek kamu paranormal juga, apa kayak gitu juga? Emang nggak bisa kalau Kebanyakan- diri sendiri nggak bisa diselesaikan gitu? Kebanyakan rata-rata seperti itu. Jadi mereka bisa nyari solusi masalah orang lain, ada yang datang berobat segala macam, tapi dia yang sendiri nggak bisa menolong dirinya sendiri. Kebanyakan sih seperti itu. Lalu apa tujuan Mbak Dini datang ke Menembus Mata Batin? Saya datang ke sini cuma saya ingin tahu gitu ya, pendamping saya seperti apa, sosoknya seperti apa. Selama ini nggak pernah tahu wujudnya seperti apa? Pernah sih tahu, cuman dalam wujud mimpi gitu loh Iya, ya. maksudnya ketemu langsung gitu? Belum. Cuman interaksi, saya bisa komunikasi bisa sama mereka itu. Waktu dalam mimpi bentuknya seperti apa? Ya seperti ya kayak kakek-kakek pakai jubah gitu, terus pakai apa? Bawa tasbih gitu. Oke. Tadi kan di awal Mbak Dini bilang nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri Iya, gitu ya. iya. Sekilas apa sih masalah tentang apa?
tentang perkawinan saya. Baik, mudah-mudahan malam hari ini bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang lagi dihadapi dan menemukan jawaban dari segala pertanyaan yang selama ini ada di dalam pikiran Mbak Dini ya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dini, terlahir tanggal 26 November 1975. Sosok yang simpatik dan berbaik hati, hingga disukai oleh banyak orang. Tetapi kehidupannya dipengaruhi oleh sosok jin penjaga yang sangat protektif. Sosok itu tidak suka dengan siapapun yang membenci Dini. Mata batin saya melihat Dini juga memiliki indera keenam dan kemampuan supranatural. Tetapi entah kenapa saya merasakan ada sosok macan menjaga tubuh Dini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Mbak Dini, tanggal lahirnya 26 bulan 11 1975. Dini adalah seorang paranormal, tapi dia punya masalah mengenai keluarganya sendiri. Bisa membantu permasalahan orang lain, tapi tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ada sosok gaib yang selalu mengikuti, bentuknya seperti kakek-kakek, ya. Tapi nggak tahu sebenarnya apakah itu benar sosok yang Iya. selalu mengikuti karena hadirnya hanya dalam mimpi ya. Iya. Dan malam hari ini ingin mendapatkan jawaban dan mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi dari masalah yang lagi dihadapi. Betul ya? Intinya datang kemari adalah dapat solusi. Iya, dapat Solusi solusi atas dari dari permasalahan. dia punya masalah keluarga, tapi yang paling penting adalah datang ke sini untuk cari tahu sosok gaib yang mengikuti itu siapa dan apa bentuknya. Iya. Iya, oke lah. Saya ngerasa ini pertama kali memang tampak ada hawa magis ya. Jadi benar-benar ada hawa magis ya di Dini. Tetapi saya melihat lagi, tampaknya dia juga punya sosok-sosok lain seperti macan, Iya. betul. Iya. Dan saya ngeliat Dini, sebenarnya Dini bisa membantu diri dia sendiri loh. Sebenarnya ya. Tapi Oh iya, tapi kenapa ya dalam masalah keluarga saya kok susah banget gitu loh? Ya, masa gini, setiap orang itu nggak ada yang nggak punya masalah sih, menurut saya. Jadi kenapa ya nggak bisa nyembuhin dirinya sendiri? Kadang kayak dokter gigi perlu ke dokter gigi yang lain untuk ngebetulin giginya. iya, jadi dia nggak bisa. Tapi apakah ada kaitannya dengan sosok gaib yang di belakangnya? Biasanya mungkin dia ngebantu orang lain menggunakan sosok gaib, tapi mereka justru nggak mau ngebantu Dini. Iya, Mungkin gitu nggak? Ron? mungkin juga gitu. Dan Dini pun sendiri bisa merasuk ke dalam sukma jiwanya dia. Dia bisa kesurupan. Oh, sosok gaibnya itu. Betul kan? Iya. Jadi dia kan menjadi liar dan tak terkendali. Mbak Dini, kalau boleh mundur ke belakang, itu kegiatan paranormal ini kan dibantu sama sosok gaib yang ngikutin ya. Itu awalnya mereka datang dari mana ya? Nah itu yang saya pertanyakan, saya nggak tahu datangnya dari mana, dan saya itu ilmu yang saya miliki itu saya tanpa guru dan saya tanpa belajar, Tiba-tiba tiba-tiba punya itu. kemampuan sampai kebukanya indra keenam gitu. Dari keluarga gitu Mbak atau nenek moyang dulu nggak? Ada dari keturunan ya. Oh, bisa jadi kayak gitu. Bisa ya? jadi dari keturunan. Iya sih. Turunan warisan leluhur. Iya. Kalau yang kamu rasain, Ron, Iya. sosok gaib nenek-nenek dan macan itu apakah mereka energinya negatif atau justru malah menjaga Dini? Kalau membantu orang lain kan iya, Iya. tapi sebenarnya apakah mereka tuh positif gitu energinya?
Mereka cukup positif sekali kalau menurut saya. Karena kalau nggak positif nggak bakal ikut sampai lama banget. Oh, udah lama ya? Saya dari usia 25, Tuh, sekarang usianya berapa? 42. Udah 25. Iya. 25 ke 42 berarti kan jauh banget kan? Iya, sekitar 18 tahun. Iya. Nah, kalau dia nggak sayang pasti dia udah mati duluan deh dari kapan-kapan tahun. Iya. Saya ngerasa sosok ini memang membantu tetapi beringas terhadap orang lain yang mau celakain Dini seperti itu. Itu waktu datang ke mimpi, apa yang mereka lakuin? Dia cuma ngasih nasihat aja. Nasihatnya seperti apa? Gini, kalau misalkan kita sebagai manusia ya, yang pertama kita niat akhlak ibadah itu yang dia. Itu yang disampaikan. Iya, dia Oke. sampaikan. Waktu membantu orang lain, apa yang mereka lakuin? Jadi secara otodidak aja dia mungkin masuk gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang sakit, langsung aja praktek seperti ini, sakitnya seperti ini dan obatnya ini gitu. Itu bisa keluar gitu aja? Iya, Ada bisikan? tidak langsung aja. Jadi semua ini ada di sini, Di dalam pikirannya. pikiran. Emang udah nyatu? Iya, iya. Iya dong, udah menyatu sama dia. Mbak Dini nggak usah khawatir. Sebenarnya kita bisa nih pelan-pelan kita cacah dulu masalahnya pelan-pelan. Nanti lama-lama kita ketemu solusinya. Sebagai seorang profesi paranormal, ya saya sangat tidak menjudging, tidak menghakimi profesi sih. Apapun yang dijalani asal happy, Iya, terserah ya. terserah. Masing-masing. Cuma yang saya khawatirin ini nih pikirannya dia terlalu kebanyakan mikirin yang enggak gitu. Jadi kayak misalnya ketakutan ini dan itu dan ini dan itu. Frekuensi itu yang dipakai oleh makhluk halus yang lain untuk merasuk dalam jiwa Mbak Dini. Emang ada lagi yang dikhawatirkan gitu ya, Pak? Ya karena mungkin ya kehilangan seorang suami gitu ya, pernah dikhianati suami, pernah diselingkuhi suami, ya mungkin ngefek dari sana. Efeknya dari sana. Itu kejadian ditinggal atau diselingkuhin itu udah lama? Ya kalau misalkan dihitung ya mungkin 2 tahun yang lalu. Kita nikah selama 7 tahun ya. Dari 1 tahun nikah sampai akhir saya cerai, saya tidak pernah apa yang namanya merasakan bahagia punya suami itu seperti apa. Saya tidak pernah bisa merasakannya. Kamu tahu nggak kenapa bisa orang yang punya kemampuan supranatural terkadang punya kehidupan cinta yang gagal? Nah itu Tahu? yang saya pertanyakan. Karena penunggu-penunggu di badan kamu tidak suka orang-orang yang tidak setia atau orang-orang yang menyakiti kamu secara perasaan. Mbak Dini mungkin nggak tahu secara kasat mata dia jajan di luar apa enggak, atau dia baik secara ucapan terus depan belakangnya beda. Lama-lama itu kan efek dari makhluk astral yang jagain kan dia akan mentalin sendiri. Seperti Itu ya. banyak kok kasusnya, nggak cuma Mbak Dini aja. Saya menemukan beberapa orang-orang dan klien-klien di Iya, sini juga pernah ada juga di sini. mm-mm, Dia seorang punya kekuatan kekuatan supernatural. tapi nggak bisa deket sama suaminya karena ya setiap suaminya ada masalah di luar atau jajan atau tidak Nakal. baik gitu ya, dia jadi tahu dan akhirnya nggak pernah utuh tuh rumah tangganya. Jadi memang kayak dijagain sebenarnya. kayak ya. dijagain sebenarnya, tapi memang overprotective ya, jadi jatuhnya kayak nggak bahagia. Padahal sebenarnya di balik itu semua orang-orang supranatural atau spiritual kayak Dini, orang yang dikasih gift gitu ke kelebihan, itu justru sebenarnya pola pikirnya mungkin harusnya dibalik ya. Oh, dia menjauh karena dia emang nggak baik buat saya. Sisi positifnya itu ya. Iya, soalnya saya tahu deh Mbak Dini itu kan seorang paranormal, tapi nggak bisa lihat terkadang kalau udah ada cinta atau sesaat jadi udah bingung ngeblur. Pokoknya intinya orang yang jahat, orang yang niatnya buruk, orang yang gak setia, orang yang suka jajan, cowok-cowok pasangan yang akan jadi Mbak Dini gak akan pernah jadi selama-lamanya. Karena Mbak Dini dijagain Dijagain. sosok yang memang sudah lama mengikuti.
Dan Dan- itu adalah warisan leluhur. Betul, itu adalah warisan leluhur. Tidak hanya itu saja, Bay. Saya ngelihat di sini sebenarnya ketika dia bertemu temennya, mau minjem duit dan segala macam, mau ngapain, toh juga dijauhin. Benar kan? Iya. Iya emang. Kenapa gitu ya? Karena sosok-sosoknya itu Maudini tuh nggak kenapa-napa. Gitu loh. Makanya jangan heran kadang tiba-tiba kamu kehilangan teman. Iya. Ya kan? Iya. Karena mereka nggak baik. Iya. Oh begitu, ada Berarti orang baik yang ya, nggak Roy, baik ya? ya. Iya. Jadi Jagainya. kalau misalkan gini ya kita berteman gitu loh, dari awal dia akan baik. Tapi kalau misalkan dia punya niat jahat, dengan sendirinya itu dia hilang. Gak ada kontak, gak ada Iya. komunikasi, nah seperti itu. Tapi Itu tahu dari sering mana itu. punya niat jahat? Soalnya kita kan tahu karakternya seperti apa, niatnya seperti apa gitu loh. Cuman kita kan nggak bisa ngucapin. Kita cuman oh ini karena apa? Ada intuisi Nah aja gitu, ya. karena kita udah kedetek dia itu seperti apa. Cuman kita kan kalau misalkan nggak ada bukti kita nggak berani ngomong. Ya. Iya. Ya itu dia dilindungin namanya. Itu tergantung sekarang sikap Mbak Dini mau kayak gimana. Kalau saya sih ngambil sisi positifnya. Oh, berarti saksi alam dia emang enggak yang terbaik buat saya. Iya, pilihannya memang Ya dengan emang seperti itu. ada sosok gaib itu, mereka jadi bersikap melindungi, jaga Mbak Dini. menjaga overprotective. Jadinya ya harus ada yang dikorbankan seperti Iya. misalnya pasangan atau teman-teman. Pilihannya mau dihilangkan supaya nggak ada yang ngejagain atau justru tetap seperti sekarang. Ya kalau misalkan kita lihat seperti ini ceritanya ya kita apa namanya ya nggak usah dihilangin karena emang sisi positif kan yang ngejagainnya gitu. Positif kok. Cuma Mbak Dininya belum tahu positifnya ini ternyata tuh bikin dia nggak nyaman. Iya. Oh, siapa sih yang nggak nyaman? Gini deh, kita orang aja kalau misalnya terlalu over possessive nggak nyaman. Iya sih, terlalu berlebihan, lebay. Maksudnya Iya. kalau dicari-cari gitu, too much itu berlebihan juga. Jadi nggak nyaman sih. Mau Risih, ngapa-ngapain risih. juga risih. Risih. Nah, ini apa yang mereka lakuin, Roy, ke teman-temannya atau ke pasangannya dengan cara menjaga Mbak Dini ini dengan bagaimana caranya? Dia memakai kekuatannya dong tentu, kekuatannya untuk melindungi Mbak Dini. Caranya menjauhkan. Iya, menjauhkan. Saya tertantang satu hal terhadap Mbak Dini. Bisakah kamu Mbak Dini memanggil salah seorang atau salah satu sosok yang masuk ke badan Mbak Dini? Bisa. Dan saya ingin berkomunikasi. Oh iya boleh. Apa saja yang dibutuhkan? Oh iya iya. Kopi? Iya. Oke, kopi hitam panas. Bunga itu apa melati Sorry. punya? Enggak. Bunga melati. Bunga taman kita ada bunga melati juga Oh, iya. diusahakan ini ya. Ada pertanyaan nggak, Mbak Nana? Kalau pertanyaan mungkin enggak, aku cuman mau cerita aja. Teman aku juga sama kayak Mbak Dini, seumuran juga, kayaknya dia orang paranormal juga, sama kayak dia masalahnya. Gimana? Suaminya itu bermasalah dan dia nggak bisa ngobatin suami, jadi suka nangis gitu. Kenapa sih aku suka ngobatin orang tapi aku nggak bisa ngobatin suaminya sendiri gitu. Sebenarnya orang lain dia bisa iniin gitu, nggak bisa juga. Ya mungkin lebih kepada tadi kayak yang Roy bilang, ya diambil positifnya aja. Mungkin yang ngejagain dia juga nggak mau dia terjerumus ke hal-hal yang disakitin atau apa. Mungkin ya suaminya di luar ngapa-ngapain juga. Iya. Baik. Kok kopinya belum ya? Nanti kita akan bawa Mbak Dini masuk ke ruangan mediumisasi. Tapi sebelum itu saya mencium sesuatu ini. Apa, Roy? Dia membawa sesuatu ya. Ada ciuman? Oh iya saya ini apa Pegangan? pegangan ya dari turunan keluarga saya kakek Dari leluhur? dia dari leluhurnya kayak gini. Apa tuh, Mbak? Ini kayak gini aja. Batu? Nah Ini apa ya yang biru? Kayak gendang. iya. Boleh diangkat nggak ke stand kamera? Boleh dipisahin satu-satu, Mbak? Maaf, saya nggak Nggak apa-apa. dijelasin dong itu apa ya? Tarinya Mbak. Iya ini kayak taring harimau itu. Ini kan cuma sekedar batu, cuman batunya batu apa? Ini Itu apa ya? Yang biru. kendang kecil. Tapi biasa menolong orang, masalahnya apa yang dibantu? Dari masalah percintaan sampai
masalah bisnis.